apa sih? Kok bisa pintar gitu? Santuy Gondes, di sini punya kreasi akan memberi informasi untuk kalian semua. Santuy ya, santuy. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Subscribe dulu dong. Nomor 1. Backend developer. Untuk memahami backend developer atau server side, Anda juga harus mengetahui front end dan bagaimana keduanya berinteraksi. Front end juga disebut sebagai client side. Apa yang terjadi di browser, semua yang dilihat dan berinteraksi dengan pengguna. Di sisi lain, backend adalah segala hal yang berhubungan dengan server, misalnya pada situs atau cloud database. Mereka adalah mesin yang bekerja di balik layar, semua yang tidak dilihat oleh pengguna akhirnya atau berinteraksi langsung, tetapi itu memberi kekuatan pada apa yang terjadi. Pada umumnya, orang-orang yang bekerja sebagai backend developer dikenal sebagai pemecah masalah terbaik dan selalu memakai pikiran logis dalam menjalankan pekerjaannya. Mereka juga cenderung lebih tertarik pada fungsi dan sistem daripada tampilan yang akan muncul pada konsumen. Nomor 2. Dalam backend ada bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem informasi unik di Bell Telephone Laboratory. Meskipun C dibuat untuk pemrograman sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam pengembangan software aplikasi. Nomor 3. Berikutnya ada bahasa pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan pengembangan dari bahasa C dikembangkan di Box Labs Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu diturunkan dari bahasa sebelumnya, yaitu B. Pada awalnya bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman. Selanjutnya di backend ada Nomor 4. Python. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracing oleh Wout van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program atau hacking, dan sebagainya. Python juga dikenal sebagai bahasa pemrograman yang dimudahi dipelajari karena strukturnya sintaksnya rapi dan mudah dipahami. Python juga bagus untuk pemula yang belum pernah belajar ngoding. Jadi untuk kalian recommendednya untuk terlebih dahulu belajar Python. Nomor 5. Dan selanjutnya ada Go, sering disebut sebagai Golang. Go adalah sebuah bahasa pemrograman yang dibuat di Google pada tahun 2009 oleh Robert Grisham, ada Rob Pick dan Ken Thompson. Go adalah bahasa pemrograman yang dihimpun. Nomor 6. Front-end developer adalah cara yang paling cepat untuk berkarir di bidang teknologi. Kamu akan mempunyai skill dasar yang spesifik sehingga menarik bagi perusahaan. Tetapi skill tersebut juga cukup luas sehingga kamu tetap mempunyai banyak pilihan pekerjaan. Percayalah, permintaan pekerjaan terhadap front-end developer sangat banyak. Nomor 7. Di front-end developer ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan dapat bekerja di sebagian besar penjelajahan web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, dan Opera. Kode JavaScript dapat diisikan dalam halaman web menggunakan TypeScript.
Jelaskan Bunda tentang database. Siap John. Number 8. Basis data atau database adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Number 9. MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembangan yang sebelumnya dikontribusikan untuk database MySQL. Number 10. Selanjutnya ada Bigtable, kabel yang membuat seluruh dunia. Google File System dan Google MapReduce adalah teknologi yang dipergunakan oleh Google untuk menyimpan dan memproses data berukuran raksasa secara terdistribusi dan paralel dalam sebuah cluster yang terdiri atas ribuan komputer. Berarti Google dibuat dari backend-nya yaitu ada C, Python, dan Go. Dan front-end-nya ada JavaScript. Dan database-nya ada MariaDB, Google Bigtable. Kalau jadi dong Google John, oke kita bisa dong bikin Google. Gak semudah itu John, kita harus belajar menguasainya John.